Oke, codingers. Jadi sekarang kita akan lanjut materi selanjutnya kan. Kemarin udah belajar menulis heading, paragraf, dan link atau tag A. Atau anchor atau jangkar lah, karena memuat link. Lalu sekarang, kan sebelumnya kita udah tahu kan nanti kita akan membuat sebuah tujuan kita pertama ini membuat seperti ini, artikel sederhana, paling ya gitu aja lah. Dan sekarang sebelum itu kita akan belajar tentang semantik. Apa itu semantik? Saya jelaskan ini materi dari kampus ya, kampus yang saya dapat. Jadi semantik itu adalah tapi adalah div, sama aja dengan div. Mungkin kalian belum tahu apa itu div. Kalau udah yang belajar mungkin ngerti. Cuman ini misalnya kan saya belum ngajarin, jadi div itu digunakan untuk menampung beberapa elemen. Misalnya ini, kan ini ada tag judul, ini ada tag paragraf, dan tag A. Jadi, misalnya kalian ini kan ada 6 judul. Kalian bisa ini simpan dalam satu wadah. Wadah itu namanya div. Kalian buat div. Lalu tutup. Nah, kalian bisa simpan ini di dalam ini. Nah, kayak gini. Jadi, div itu dipakai untuk menyimpan beberapa elemen. Kalau saya diajarkan, jadi nggak perlu gitu nulis div. Tapi di dalamnya cuma ada satu elemen. Nah, ini nggak perlu. Atau gimana, nggak usah gitu. Ataupun kalian div tapi di dalamnya ada cuma teks doang gitu. Jadi kayak gini nih. Aduh, salah. Kayak gini. Nah, nggak usah ini, div itu nggak bisa. Bukan gini penggunaannya. Jadi, untuk menampung beberapa elemen. Gitu aja. Nah, seperti yang tadi kan, misalnya untuk beberapa elemen kita buat lagi. Tes. Lalu ini misalnya A-nya ada 2 gitu. Kita copy aja biar cepat. Kita paste. Nah, ini kan harus kita kasih div biar rapi. Dan ini juga misalnya kalau kalian mau ganti misalnya ke 6 ini, kalian simpan di dalam div, di dalam wadah. Nah, wadahnya ini mau dikasih warna background. Nah, nanti div ini yang dipakai CSS-nya untuk dirubah. Nggak perlu satu-satu gitu. Bukan nggak perlu satu-satu, tapi jadi warna umumnya gitu semuanya. Warna, ya nantilah kita bahas. Pokoknya kalian harus buat dulu kalau beberapa elemen itu dalam div yang emang masih berhubungan gitu ya. Jangan ini judul, terus sama misalnya di sini ada tabel gitu, nanti belajar tabel. Kalian satuin gitu kan, nggak cocok gitu judul sama tabel. Kecuali emang berhubungan gitu. Misalnya ini kita buat lagi div. Kita buat penutupnya div. Nah, kan kayak gini sebenarnya. Misalnya kan ini kalian mau dikasih keterangan gitu, div ini namanya apa. Kalian bisa gunakan it. Atribut it. Atribut ini atau it ini adalah untuk penamaan sebuah elemen untuk satu elemen yang unik gitu. Misalnya kan ini div, ini teh unik kan gitu, cuma ada satu yang menampung judul ini. Jadi kalian tinggal kasih misalnya it-nya header. Atau ini div, kalian kasih it paragraf misalnya kan, karena ini penampung khusus paragraf. Lalu ini misalnya it penampung link misalnya. Nah, kan kayak gitu. Dan yang kedua, selain it, penamaan itu adalah kelas. Jadi kelas itu adalah untuk elemen-elemen
yang sama gitu, yang bukan sama tapi misalnya kalian mau kasih warna merah, background merah di H6 ini, di sini semuanya di H1 sampai 6 ini. Nah, kalian bisa gunakan kelas. Jadi kelas itu untuk penamaan yang sama. Misalnya warna heat, misalnya heat merah gitu, heat red biar cepat. Nah, kalau kelas itu kalian bisa pakai beberapa kali, jadi kayak gini nih. Kayak gini loh, ini. Jadi bisa dipakai oleh beberapa banyak elemen gitu. Jadi nanti ketika ini semuanya memiliki kelas heat red, terus kalian nanti di CSS-nya dikasih warna merah, nah nanti ke-6 ini akan berwarna merah gitu. Tapi kalau it, kan ini it header, kalian nggak bisa buat lagi misalnya, oh yang ini it lagi, mau kasih it header lagi. Nah, nggak bisa gitu. Jadi it itu untuk satu elemen yang unik gitu, yang cuma sekali pakai. Kecuali kalau pengen beberapa kali ya, pakainya kelas, jadi kelas header, nah gitu. Nah, sekarang kan ini kan kayaknya kurang pas gitu. Cuma kayak gini kan div harus dikasih it. Nah, untuk itu sekarang itu adalah penerapan semantik. Jadi semantik itu adalah pengganti yang kayak gini tuh. Kalian mau buat navigasi, kan kalian simpan di dalam div yang namanya nav. Atau yang tadi header, kan bikin div kelasnya header. Atau bikin footer untuk bawah, di bawah, paling bawah konten. Kalian buat div, it-nya footer. Nah kan ini agak gimana gitu. Jadi untuk HTML sendiri yang terbaru ini udah buat yang namanya semantic element. Jadi kalau kalian misalnya buat header, kalian cukup pakai tag header. Untuk navigasi, tag nav. Udah ada ya tuh section untuk misalnya konten up. Yang tadi header kan untuk judul, navigasi misalnya yang tadi button ke home, ke profile atau ke tentang kemana gitu di navigasi. Untuk section misalnya ini kontennya kalian kan punya beberapa konten misalnya tentang ngejelasin apa gitu, gambar apa. Lalu yang artikel itu ya artikel, misalnya kalian buat artikel judulnya apa tentang memasak apa gitu, terus bawahnya penjelasan, terus buat artikel lagi, bisa beberapa ya, ini section artikel. Lalu untuk aside ini tag seperti tag div tapi khusus untuk yang di pinggir. Jadi kalau kalian mau di pinggir, kalian kasih namanya aside gitu. Dan yang terakhir misalnya kalau untuk yang paling bawah bisa kita kasih keterangan gitu pakai tag footer di dalamnya. Dan untuk itu paling cuma segitu aja. Kalian harus menerapkan seperti ini. Dan untuk yang project kita kan itu nanti kita buat yang pertama itu kayak gini. Nah, kalian kayak gini tuh udah pakai semantik. Semantik itu jadi kayak buat kalau orang lain mau akses kode kita gitu biar nggak bingung gitu. Biar nggak lihat yang kalau saya pakainya buat judul itu div-nya it header gitu. Tapi kalau orang lain pakai it judul gitu kan bingung gitu. Jadi disamain untuk sekarang itu diusahain semantik gitu. Jadi pakainya tag header aja gitu paling. Dan untuk ini juga udah pakai semantiknya misalnya untuk ini menggunakan header apa itu HTML, untuk ini sejarah HTML, ini udah menggunakan artikel. Untuk biodata kalian boleh coba menggunakan misalnya section atau aside atau apa. Misalnya kan ini kalau pakai aside doang belum di pinggir, soalnya harus pakai CSS juga. Paling gitu aja, nanti kalian coba langsung aja saya suruh kalian untuk mencoba membuat yang ada judulnya, lalu ini sub judulnya yang ada keterangan, lalu ada artikelnya, lalu di sini belum menggunakan form ya, masih menggunakan tag, lalu isinya adalah judul dan paragraf juga yang ukurannya sesuaiin, kalau segede ini berarti H berapa gitu. Yang terakhir judul dan pakai tag link untuk menulis sumbernya.
Dan ini semua udah pakai semantik ya, misalnya kalau di sini pakai artikel, di sini pakai apa gitu, pakai filter yang untuk sumber. Mungkin gitu aja untuk pertemuan video kali ini. Jika ingin bertanya-tanya boleh chat, kontak di deskripsi. Mungkin segitu, sekian, terima kasih. Maaf lupa tambahan tadi, jadi buat pakainya, jadi kan tadi kalau kayak gini kan ini judul, jadi nggak usah pakai div it header, tapi kalian langsung aja tulis tag header, udah gitu aja. Jangan lupa penutupnya /header, paling gitu aja tuh, biar kan kelihatan juga lebih rapi, jadi orang lain juga tahu gitu, oh ini buat header gitu, buat judul. Terus kalau ini misalnya paragraf, kita buat jadi section, udah gitu paling section. Lalu ini link, misal kalian mau simpan untuk ke site atau footer, kalian tinggal kasih aja jadi footer, udah gitu aja. Jangan lupa tag penutupnya footer. Oke, udah paling gitu aja ya kalau kalian cara memakai semantiknya. Oke, sekian, terima kasih.